Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sahabat Ong Litang Channel di mana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan tentunya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar tentang soal-soal persiapan untuk menghadapi uji kompetensi jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Ini video ini merupakan bagian yang ketiga. Silakan untuk yang bagian pertama soal nomor dari 1 sampai 20, bagian kedua yaitu 21 sampai 40, dan yang ini bagian ketiga yaitu 41 sampai 60. Sebelum kita lanjut, silakan like, share, and subscribe supaya kami lebih bersemangat dalam berbagi tentang teknologi dan pendidikan. Kita mulai, yaitu nomor 41. Organisasi profesi pengawas sekolah akan menunjang kemampuan profesional para anggotanya apabila A. menyusun berbagai instrumen pengawasan yang diperlukan anggotanya, B. menjalin hubungan dengan berbagai pihak untuk kemajuan organisasi, C. melakukan berbagai kegiatan di bidang kepengawasan, D. memiliki program peningkatan kompetensi pengawas sekolah. Tentunya untuk meningkatkan kemampuan maka yang D yaitu memiliki program peningkatan kompetensi pengawas sekolah. Yang 42, pengertian supervisi pendidikan sebagai pengetahuan yang harus dikuasai pengawas sekolah adalah A. metode dan teknik pengawas di sekolah, B. bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah, C. pemeriksaan dan pengontrolan tugas guru dan kepala sekolah, D. materi yang menunjang kompetensi pengawas sekolah. Tentunya yaitu bantuan secara profesional kepada guru dan tentunya kepala sekolah juga. Nomor 43, manakah yang termasuk supervisi manajerial di antara pernyataan di bawah ini? A. membina staf sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, B. membina guru dalam upaya mempertinggi mutu pembelajaran, C. bantuan profesional dalam melaksanakan administrasi dan pengelolaan sekolah, D. melatih guru kepala sekolah dan dalam bidang inovasi pendidikan. Ini berhubungan dengan manajerial, maka otomatis tentang pengelolaan. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 44, teknik supervisi yang tepat digunakan dalam meningkatkan kinerja sekolah adalah A. rapat dengan guru kepala sekolah dan seluruh staf sekolah, B. kunjungan kelas untuk melihat proses belajar siswa, C. wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan, D. observasi guru mengajar di kelas. Tentunya secara langsung yaitu kunjungan kelas untuk melihat proses belajar siswa. Yang nomor 45, supervisi manajerial terlihat dari kegiatan pengawas di bawah ini kecuali yaitu A. mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan, B. memantau kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi sekolah, C. menilai kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru dan staf sekolah, D. melaksanakan akreditasi sekolah. Tentunya untuk pengawas poin A sampai C itu tugasnya, kalau yang D itu ada lembaga khusus untuk akreditasi sekolah. Nomor 46 yaitu belum optimalnya kinerja guru memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan belajar di sekolah berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah dalam memenuhi A. standar isi dan kompetensi lulusan, B. standar proses, C. standar sarana dan prasarana, D. standar penilaian pendidikan. Karena ini berkaitan dengan KBM, maka otomatis yang jawabannya adalah B. standar proses. Di bawah ini adalah kegiatan pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial kecuali A. memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, B. menilai kinerja kepala sekolah dan staf sekolah, C. melatih kemampuan profesional tenaga administrasi, D. melatih kemampuan profesional guru. Karena ini berhubungan dengan kegiatan pengawas sekolah, maka poin A sampai C itu kegiatannya. Kalau yang D, melatih kemampuan profesional guru, itu bukan merupakan pengawas sekolah, tugas pengawas sekolah, tetapi yaitu ada lembaga khusus dalam pelatihan kemampuan profesional gurunya. Yang nomor 48 yaitu salah satu indikator dari keberhasilan tugas pengawas sekolah adalah A. meningkatnya jumlah guru yang berpendidikan sarjana di sekolah binaan,
B. Meningkatnya kompetensi kepala sekolah yang dibina. C. Meningkatnya mutu pendidikan pada sekolah binaannya. D. Meningkatnya inovasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah binaannya. Oke, berhubungan dengan tugas pengawas, kalau berhasil enggaknya itu tergantung dengan mutunya. Maka jawabannya adalah yang C. Meningkatnya mutu pendidikan pada sekolah binaan. Nomor 49. Salah satu kebijakan pendidikan dalam rangka mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pendidikan adalah diberlakukannya A. Sistem penjamin mutu pendidikan. B. Evaluasi diri sekolah. C. Manajemen pendidikan berbasis sekolah. D. Pengembangan kompetensi berkelanjutan. Karena untuk efektif, efisiensi, akuntabilitas, maka otomatis dia berhubungan dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Yang nomor 50, di bawah ini adalah beberapa ciri sekolah yang telah melaksanakan pengelolaan pendidikan dengan model manajemen berbasis sekolah. Kecuali rekan-rekan, itu yang A. Sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. B. Sekolah memiliki rencana kerja jangka menengah. C. Sekolah memiliki program pengawasan dan evaluasi. D. Sekolah memiliki struktur organisasi yang kuat dan kompak. Oke, karena ini kecuali, maka yang C yaitu memiliki program pengawasan dan evaluasi. Berikutnya itu kompetensi supervisi manajerial yang harus dikuasai pengawas sekolah. Salah satunya adalah mampu A. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diberlakukan untuk melaksanakan pengawasan. B. Menguasai pengetahuan tentang kependidikan dan aplikasinya dalam mengelola satuan pendidikan. C. Mampu memotivasi guru, kepala sekolah, dan staf sekolah agar dapat melaksanakan tugas pokoknya. D. Memantau pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran berdasarkan standar isi dan standar proses. Oke, karena ini berhubungan dengan manajerial, maka otomatis tentang pengelolaan, yaitu yang B. Nomor 52. Di bawah ini adalah kompetensi supervisi akademik yang harus dikuasai pengawas sekolah, kecuali A. Menguasai konsep, prinsip, dan teori tentang pembelajaran atau pembimbingan. B. Menguasai konsep, prinsip, dan teori tentang penilaian pendidikan. C. Membimbing guru dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. D. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran. Ini kecuali, yaitu yang B tentunya, yaitu menguasai konsep, prinsip, dan teori tentang penilaian pendidikan. Yang berikutnya yaitu supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru dalam mempertinggi mutu proses pembelajaran yang dapat dilakukan pengawas sekolah, yaitu A. Rapat dinas dengan guru pada setiap awal semester. B. Studi banding pengelolaan pendidikan yang di sekolah yang berhasil. C. Observasi kelas pada saat guru sedang mengajar. D. Wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan. Oke, karena ini secara langsung dalam proses pembelajaran bantuannya, maka yang C. Pengamatan. Yang nomor 54 yaitu dalam melakukan supervisi akademik, acuan yang paling relevan digunakan pengawas sekolah adalah A. Standar kompetensi lulusan. B. Standar isi. C. Standar penilaian. D. Standar proses. Tentunya karena ini berhubungan dengan akademik, maka otomatis berhubungan dengan standar proses. Nomor 55. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Oke, yang jelas yang jawabannya benar adalah yang A. Silabus berisi KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai KD tersebut. Berikutnya nomor 56. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Oke, jawabannya otomatis yang B, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nomor 57. Standar proses menetapkan bahwa untuk satu rombel dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA sebanyak titik-titik peserta didik, yaitu A 28, B 30,
C32 dan D34. Untuk standarnya adalah yang 32. Yang nomor 58. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Oke, tentunya tujuan atau hasil belajar yang akan dicapai peserta didik sesuai kompetensi maka tertera otomatis di RPP. Nomor 59 yaitu supervisi pembelajaran dilaksanakan oleh pengawas sekolah melalui kegiatan A. Pemantauan proses pembelajaran pada tahap pelaksanaan pembelajaran, B. Pemantauan proses pembelajaran pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, C. Pemantauan proses pembelajaran pada tahap pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran, D. Pemantauan proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar. Oke, jelas itu jawabannya yaitu yang D, di mana ada pemantauan proses pembelajaran, tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar. Nomor 60. Bidang ilmu dan teknologi yang harus dikuasai pengawas sekolah untuk dapat melaksanakan supervisi akademik adalah A. Administrasi kurikulum, B. Manajemen pendidikan, C. Teknologi pembelajaran, dan D. Bimbingan konseling. Karena ini berhubungan dengan ilmu dan teknologi maka otomatis jawabannya adalah yang C. Teknologi pembelajaran. Oke, demikian sharing tentang soal-soal persiapan UKOM Jafung Guru ke Jafung Pengawas bagian ketiga. Mohon maaf apabila ada yang jawaban yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini niatnya hanya untuk berbagi kepada rekan-rekan semua agar kita bisa tergambar seperti apa bentuk soal-soal uji kompetensi. Itu saja, terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.